Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang pembiayaan bermasalah. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada pengertian pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar yang diberikan debitur pada saat jatuh tempo. Pembiayaan bermasalah harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari atau diselamatkan. Pembiayaan bermasalah menggunakan situasi di mana persetujuan pembiayaan mengalami risiko kegagalan dan cenderung menuju kerugian. Biasanya terjadi apabila proses peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Dalam dunia perbankan internasional, kredit atau pembiayaan dapat dikategorikan bermasalah apabila pertama, terjadi keterlambatan pembayaran pokok, bunga, atau bagi hasil. Yang kedua, piutang tidak dilunasi sama sekali. Yang ketiga, diperlukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembali yang tercantum dalam perjanjian kredit atau pembiayaan di awal. Selanjutnya ada faktor pembiayaan bermasalah. Yang pertama itu faktor internal bank. Penyebab internal bank pertama atas terjadinya kredit atau pembiayaan bermasalah adalah penyelenggaraan analisis kredit yang kurang sempurna, atau dapat terjadi karena pimpinan bank mengalami tekanan dari pihak luar untuk meluruskan permintaan kredit. Faktor internal lain yang dapat menjadi sebab munculnya pembiayaan bermasalah adalah pimpinan bank terlalu agresif menyalurkan dananya karena berhasil mengumpulkan dana dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat. Yang kedua ada ketidaklayakan debitur. Sumber pelunasan kredit atau pembiayaan debitur adalah berasal dari penghasilan tetap mereka. Oleh karena itu, apabila penghasilan terganggu, biasanya pembiayaan kredit atau pembiayaan mereka juga terganggu. Selain itu, kesalahan dalam manajemen, kurang pengalaman pemilik, dan penipuan juga dapat menjadi faktor menurunnya mutu kredit atau pembiayaan. Yang ketiga ada faktor eksternal. Faktor eksternal pertama yaitu memburuknya kondisi ekonomi moneter suatu negara yang mengakibatkan menurunnya penjualan barang atau jasa yang mereka hasilkan. Faktor kedua yang mempengaruhi kemampuan debitur melunasi pinjaman yaitu bencana alam yang memusnahkan dan merusak fasilitas-fasilitas yang mereka miliki. Peraturan pemerintah juga dapat menjadi sebab lain merosotnya kemampuan nasabah untuk melunasi peminjaman. Penyelesaian pembiayaan bermasalah secara administratif. Yang pertama ada rescheduling. Rescheduling yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Yang kedua, reconditioning, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menang sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Yang ketiga ada restructuring atau penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning. Yang keempat ada pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, yaitu apabila debitur prestasi dalam perjanjian kredit bahwa pihak bank tidak langsung melakukan eksekusi, akan tetapi tetap berusaha melakukan pendekatan persuasif terhadap nasabah. Pendekatan ini dilakukan agar sedapat mungkin diperoleh penyelesaian kredit bermasalah secara damai tanpa melalui eksekusi. Yang kelima itu ada write off atau tutup buku. Pada dasarnya, hapus buku merupakan upaya terakhir yang dilakukan pihak perbankan jika berbagai upaya penyelamatan kredit yang lain tidak memberikan hasil yang memadai. Misalnya, hasil yang memadai itu ada penagihan intensif, reconditioning, rescheduling, dan restructuring, dan penjualan agunan. Hapus buku juga dapat dilakukan jika debitur melarikan diri, menghilang atau tidak dapat dihubungi lagi.
Hapus buku atas pembiayaan macet diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 37 yang berbunyi, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. Penyelesaian melalui badan peradilan. Yang pertama, gugatan perdata melalui peradilan agama, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut menyangkut penyelesaian sengketa bisnis khususnya berkaitan dengan ekonomi syariah. Tugas dan kewenangannya berada pada pengadilan agama. Yang kedua, eksekusi agunan melalui peradilan agama atau pengadilan negeri. Yang A, pelaksanaan titel eksekutorial oleh pemegang hak tanggungan sebagaimana terdapat dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Pasal 20 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Yang B, pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Yang ketiga, ada pemohonan pailit melalui pengadilan niaga. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dinyatakan bahwa debitur yang mempunyai 2 atau lebih pembiayaan dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh waktu dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 atau lebih pembiayaan. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak.